Di zaman Nabi ada seorang sahabat dalam segi ibadahnya tidak mengikuti ibadah Nabi dalam bacaan ibadah dalam sholatnya. Pas dia Allahu Akbar, habis dia baca takbiratul ihram, harusnya baca Fatihah. Dia tidak baca Fatihah, surah Fatihah, yang dia baca surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar, habis baca takbiratul ihram, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru surah Fatihah sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai waladhdallin, baru surah lagi. Kan sahabat bingung, Nabi nggak mengajarkan. Coba kalau seandainya sampai detik sekarang ada imam yang baca kayak gitu, nggak jadi rame di masjid. Ini ajaran siapa nih? Ajaran apa ini? Sesat nih, masuk neraka. Itulah gampang nafsu kita daripada akal kita. Maka ulama berkata, tafakkar qabla an tatakallam. Berfikir kita sebelum kita mengucapkan. Apakah ucapan kita ini sesuai dengan hukum Allah? Apa tidak sesuai? Kalau sesuai dengan hukum Allah, kita jelaskan. Berbicara dengan fakta dalil kita. Itu agama. Akhirnya semua jamaah merasa resah dengan tingkah laku sahabat ini di Masjid Quba. Ada penjelasannya di dalam kitab Sahih Bukhari pas di ujung akhirnya, ya, pas di pengakhirannya, atau di dalam syarahnya kitab Fathul Bari. Lalu diadukanlah sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, kami di Masjid Quba kalau sholat itu bingung. Kenapa? Karena imamnya kok dia lebih baca surah Al-Ikhlas daripada Fatihah. Surah Al-Ikhlas dulu, baru Fatihah, baru surah yang lain. Setiap dia jadi imam begitu. Kami bingung ya Rasul, apakah sholat ini sah apa tidak? Lihat bijaksananya Nabi. Nabi kita sangat amat bijaksana. Nabi bilang, oh begitu, begitu. Nabi tidak langsung memutuskan, padahal Nabi berhak memutuskan. Nabi bisa, woi kamu ini, bisa digituin sama Nabi. Tapi Nabi tidak, dipanggil dulu. Kok panggil orang tersebut bawa ke sini? Panggil sahabat ini. Pas datang sahabat ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, apakah betul aku mendengar daripada sahabat-sahabat yang lain, lemah lembut Nabi jawab pertanyaannya, engkau dalam sholat menambahkan bacaan yang bukan aku ajarkan kepada engkau. Kau baca surah Al-Ikhlas lebih dahulu daripada surah Fatihah. Lalu setelah Fatihah aku baca surah yang lain lagi. Betulkah itu? Sahabat ini menyatakan, betul ya Rasul. Kenapa? Apakah aku ajarkan engkau demikian? Tidak ya Rasul. Lalu kenapa kau baca? Ya Rasul, aku ini sangat cinta sekali dengan surah Al-Ikhlas. Dengan surah Kulhu aku sangat cinta, sehingga aku cinta, aku sudah melazimkan, mendawamkan, sehingga setiap ucapanku selalu aku baca Kulhu. Dalam bentuk apapun aku mau mengucap, aku baca Kulhu, karena saking cintaku kepada surah Al-Ikhlas. Rasulullah tersenyum, saudara, nggak marah, padahal aturannya berubah. Apa jawaban Rasulullah? Anta tadkhuluna jannata biha. Engkau bakal masuk surga dengan surah Kulhu. Nggak disebut masuk neraka. Nggak Rasul bilang kamu ini bid'ah, akunya masih hidup, kamu udah atur-aturan lah, bikin aturan baru. Enggak, itulah bijaksananya Nabi. Nggak diajar, kagak. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan akidah, saudara. Yang bertentangan dengan akidah seperti Qadariyah, yang tidak percaya dengan takdir, seperti Palesipa, Rafidhah, Syiah, dan yang lain-lain yang bertentangan. Nah ini yang bertentangan, yang mengatakan bahwa Allah itu di pertigaan malam turunnya Allah seperti turunnya dari mimbarku. Itu salah, bertentangan. Nah itu yang sesat. Duduknya Allah di aras seperti duduknya kita di tempat ini. Nah, Allah duduk istiwa di aras.
Itu bertentangan dengan hukum agama. Kalau yang kayak begini, inilah yang sesat. Kalau dalam masalah perbedaan, saudara, perbedaan kita ikhtilaf dalam ibadah, itu biasa, nggak jadi masalah, jangan diributin. Justru kalau kita pengen tahu, belajar lagi, tanya. Kita tanya sama orang, pengen tahu dalil dia ibadah kayak begitu bagaimana. Kita sholat subuh, wah kok ini pakai kunut, dalilnya apa? Tanya memang pakai kunut. Kita pengen tahu orang yang kagak pakai kunut, kok kamu nggak pakai kunut, dalil kamu apa? Mendasarkan apa? Tanya. Kita duduk musyawarah, kan hidup enak. Islam mengajarkan demikian, bukan saling menjatuhkan.